Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari Kamis tanggal 18 Maret 2021. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Nah, di sini sudah kelihatan ya alur pasien rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Aceh. Oke. Nah, di sini dari menu rawat inap atau kamar inap pasien, di situ teman-teman bisa mengisi tindakan. Ya, pertama itu masuk ke menu kamar inap, terus mencari pasien yang akan diinput atau di-entry tindakannya. Terus bisa juga selanjutnya memilih ya tindakan dokter untuk dokter, bagi perawat atau petugas medis lainnya memilih petugasnya dulu, baru isi tindakan. Selanjutnya klik simpan. Itu untuk tindakan. Untuk penunjang nanti ada teman-teman dari untuk penunjang ada farmasi ya, bagaimana memilih obat ya untuk bagi pasien tersebut, dan juga ada menu gizinya. Ini terutama bagi teman-teman yang di dapur untuk misalnya untuk memilih makanan dietnya. Ada juga rehab medik, fisioterapi, dan tindakan laboratorium. Selanjutnya, dan ini masih banyak menunya ya, jadi kita akan bahas satu-satu. Selanjutnya nanti kita akan membuka billing pasien. Nah, billing ini tagihan pasien tersebut, khususnya untuk dirawat inap. Dan akhirnya nanti baru closing, yaitu memulangkan pasien. Oke, kita langsung aja ke teknisnya, yaitu kita masuk ke SIM-RS. Bagi teman-teman yang di ruang, di Bangsal, nanti di komputer desktopnya atau laptopnya itu nanti udah kita buatkan shortcut ya, shortcut atau tombol untuk masuk ke sistem SIM-RS Jiwa ya. Nanti tinggal klik 2 kali, terus kita masuk ke sini ya, ke sistem informasi manajemen Rumah Sakit Jiwa Aceh. Nah, di sini teman-teman harus login dulu. Login ini kita harus memasukkan user ID dan password masing-masing. Jadi setiap orang, setiap individu, baik itu petugas medis, dokternya, atau perawatnya, atau petugas lainnya, atau bagian administrasi, itu harus mengisi user dan password masing-masing. Ya, ini untuk keamanan. Pertama untuk mengetahui siapa yang login, yang kedua untuk keamanan. Jadi, oke, selanjutnya kita akan masuk ya. Pertama ketik username. Di sini ada username saya, terus ada password. Oke, terus login atau enter aja. Ya. Nah, kalau begini menu-menu sudah terbuka, berarti kita sudah masuk ya. Kita bisa akses ke sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, karena kita fokusnya untuk hari ini untuk kamar inap atau entry tindakan di kamar inap, kita pilih langsung kamar inap. Nah, ketika kita klik kamar inap, maka semua pasien yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa itu tampil berdasarkan nomor rawat ya, kapan dia masuk segala macam, ini berurut tanggal, bulan, tahun, dan nomor rawatannya. Selanjutnya ada nomor rekam medik, nama pasien tersebut, alamat lengkap. Ini bisa teman-teman geser ya. Nah, ini digeser aja kalau memang nggak tampil. Nah, ini kalau yang kosong-kosong begini berarti alamatnya nggak dimasukkan waktu pendaftaran awal. Contoh ini Mr. X ya, mungkin gelandangan, alamatnya nggak jelas, jadi dikosongin sama teman-teman rekam medik. Terus ada penanggung jawab dari pasien tersebut, hubungannya apa, pasien tadi masuknya sebagai dari mana gitu, bayar, asuransi kah, asuransinya apa, BPJS, ASKES, JKA, JKM, semua jelas. Terus kamar inapnya, kamar apa. Nah, kalau tarif nggak usah dipusingin teman-teman, ini semua sesuai tarif dari rumah sakit, ini otomatis ya. Jadi teman-teman nanti tinggal biasanya ngisi diagnosa awal. Nah, diagnosa akhir ini ketika dia sudah mau pulang ya, ini diisi terakhir. Oke, sekarang kita langsung misal kita
untuk pilot project kita ini 3 bangsal dulu ya, untuk mengisi tindakan, obat, hingga nanti ke billing itu 3 bangsal, yaitu bangsal melati, ini bangsal akut wanita, terus ada bangsal anggrek dan bangsal dahlia. Ya, untuk pertama kita anggrek. Nah, ini terrecord ya, di sini ada 344 pasien. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Total data di pasien atau kamar inap kita 344 orang. Nah, karena ini banyak, jadi teman-teman harus difilter dulu, disaring gitu. Misalnya kita melati, kita pilih di sini, ya, kita ini abjad. Jadi ada melati akut dan subakut. Ini sesuai sensus tentunya dan sesuai dengan penamaan di rumah sakit jiwa bangsalnya. Kita pilih melati akut dulu, oke? Jangan lupa di filter. Nah, begini. Cara bacanya, sekarang terbuka bangsal melati akut, ya Bapak Ibu ya. Ada 6 pasien di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sesuai ya. 6 orang pasien. Ini nama pasiennya, ini alamatnya. Pasien melati semua. Dan ini cara masuknya. Cara masuknya itu kalau dia memang bayar di sini, ya bayar. Oh dia asuransi jelas, asuransi apa gitu ya. BPJS kah? Nah, sesuai. Terus kamar inapnya apa? Nah, ini jelas melati semua. Ini sesuai bed. Nah, jadi kita sesuai bed semua. Jadi kita sudah online dengan BPJS, terutama dengan aplikasi Aplicare. Jadi terhubung. Kalau ini pasien kita berapa, di bangsa melati 6, maka di aplikasi Aplicare BPJS pun di melati itu ada 6 orang juga. Oke, Bapak Ibu, ini sudah jelas ya, ini melati. Atau kita mau lihat melati subakut. Pantesan cowok. Ah, ini dia. Melati kok ada cowok. Ah, ini dia. Ini subakut melati ya. Nurmi sama Hadiah. Oke, kita balik lagi ke melati akut aja. Nah, ini ada 6 orang. Nah, untuk pertama sekali kita akan coba ya mengisi ya. Kita cari pasien sudah masuk kamar menu rawat inap, cari pasien sudah, terus kita mengisi atau input tindakan. Oke. Lalu kita kembali lagi kamar inap di melati akut. Nah, misalnya ini ada pasien Megawati. Pasien Megawati dengan nomor rekam medik 2462. Oke, dia asalnya dari PD, Mutiara Timur. Misalnya si Megawati, pasien Megawati sudah pernah diisi tindakan belum? Nah, caranya klik kanan, data rekam medis, terus ada riwayat perawatan, ya, riwayat perawatan. Nah, jadi setiap pasien bisa kita lihat Bapak Ibu, riwayatnya itu, sejarahnya, rekam jejak dia, kapan dia terakhir dirawat, kedepannya kalau dia udah pernah dikasih obatnya apa, bisa di copy resepnya gitu ya. Oke, nah tetapi ini baru DGD, untuk kamar inapnya belum ada ya, belum pernah diisi. Kita memastikan aja. Kita ulang lagi, klik kanan di pasiennya, terus pilih tindakan. Nih, data tagihan tindakan. Kita pilih, klik kiri. Nah, ini misal kita mau isi tindakan. Ini dokter ya, tindakan dokter, ada tindakan perawat atau petugas lainnya. Dan ini ada tindakan yang dilakukan dokter dan petugas bersama-sama, misalnya operasi. Dan tindakan-tindakan yang lainnya. Ya, di sini ada. Dokter umum, ya, konsultasi misalnya. Pilih, tinggal centang aja. Terus nanti ada misalnya mau isi ini, ya, tinggal disimpan. Ya, kita bisa cek sebelah kiri ini isi tindakan, sebelah kanan tindakan yang sudah di entry atau dipilih dan sudah tersimpan. Ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih-pilih aja di sebelahnya ini. Pilih berapa tindakan diisi, habis itu simpan. Sudah. Dia langsung otomatis tersimpan. Oke, ini kita baikkan. Yang kedua perawat. Perawat. Nah,
kalau ini tindakannya sudah banyak, ini bisa kita cari ya Bapak Ibu. Ini misalnya perawat mau isi injeksi misalnya. Ya, ini ada 3. Kita contoh aja nih, simpan. Oh, petugasnya belum. Misalnya petugasnya siapa? Ini kita contoh Ibu Majiza. Oke, simpan. Harus diisi ya Bapak Ibu ya. Petugas atau perawatnya siapa? Jangan lupa simpan. Nah, sudah tersimpan tadi 3. Nah, untuk Ibu Megawati. Oke. Selanjutnya kita lihat riwayat, kalau kita mau lihat riwayat. Oke, kita ke atas ya, ke atas. Nah, ini tindakan yang tadi barusan kita lakukan oleh dokter di sini sudah terisi ya. Tadi kita pilih. Nah, tindakan dokter umum, periksa dokter umum dan acting. Yang kedua, perawatnya. Ini. Yang paling bawah ini yang baru kita isi oleh Ibu Maziza. Nah, ini sudah ya, otomatis. Dan semua ini nanti akan keluar di billing. Nah, di billing kamar inap otomatis. Bapak Ibu ya. Oke, kita keluar. Nah, ini setelah kita isi tindakan, misalnya Ibu Megawati ini nggak ada obat ya, kita nggak ngasih obat, langsung dia misalnya langsung ke billing. Oke, klik kanan, pilih billing. Nah, ini Bapak Ibu ya. Di sini bagian teman-teman di keuangan nanti tinggal lihat ya data pasien tersebut, tindakan yang tadi diisi di IGD atau di rawat inap, semua terangkum semua di sini. Nah, ini contoh yang injeksi atau tindakan yang terakhir kita lakukan. Ini sudah terakumulasi di sini semua. Termasuk ke depan nanti kalau ada obat atau BHP. Nah, ini kalau kita mau print atau cetak itu bisa. Nah, ini tinggal di print aja bagi teman-teman nanti di keuangan. Nah, ini. Jadi jelas. Jadi apapun tindakan yang dilakukan selama rawat inap itu akan terrekod, Bapak Ibu ya, terrekod dan terakumulasi. Baik kasir rawat jalan atau kasir rawat inapnya. Tujuannya nanti bagian keuangan atau kasir itu tidak repot lagi menghitung ya berapa kali visit pasien tersebut, berapa kali misalnya ada cek laboratorium atau radiologi atau penunjang lainnya, misalnya kirim ke fisioterapi atau poli gigi ya, itu semua tercatat dan terakumulasi di kasir. Dan ini tersimpan selamanya Bapak Ibu ya, jadi rekam jejaknya semua tercatat. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin sekian dulu, singkat, padat, mudah-mudahan jelas. Kalau memang ada yang kurang jelas, kami di bagian instalasi SIRS rumah sakit pun membuka ya secara teknis, mungkin konsultasi atau apa. Silakan Bapak Ibu. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.